yang membingungkan karena dia jawab nggak mau order Mas. Saya kan bingung jawabnya mau gimana. Tapi ada juga yang memang benar-benar kalau dilihat itu kayak nggak ada ini. Misalnya pakai gadgetnya yang logonya Apple itu, apalagi yang bijinya 3. Oke, saya penasaran Mas. Mereka sebenarnya diskusinya tentang apa sih Mas? Jenengan nguping nggak Mas? Memang di area situ mungkin dari dulu-dulu itu memang sudah kayak terbiasa dengan tidak order, tidak apa-apa. Mungkin seperti itu. Mindsetnya itu, tidak order, tidak apa-apa. Nah, mindsetnya seperti itu. Beberapa orang itu yang dulu nggak order, malah dengan video viral saya kemarin itu malah datang order semua. Sobat Culture, ketemu lagi dengan saya di Culture Shock. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu seseorang yang kemarin sempat rame viral di Jogja, yang bawa-bawa nama Rojali Ya, benar. dengan Mas Agus. Ya. Mas Agus ya Mas ya? Ya, Agus Arya. Mas Agus Arya, dia adalah pemilik dari Kopi Pakpo. Ya. Bener ya Mas ya? Benar. Viral dan sampai kemudian jadi percakapan di media sosial karena memberikan gambaran sisi gelap dunia perkopian di Jogja. Bener nggak Mas itu dunia sisi lain Ya mungkin dari sebagian kecil sisi gelap di Jogja. dari sebagian sisi gelap di Jogja ya? Iya. Tentang kopi ya? Tentang kopi. Berarti sisi gelapnya banyak. Aduh. Blunder Mas. Belum enggak santai Mas, santai. Rojali ya, Iya. temen saya tuh ngiranya tuh nama orang Mas, gitu kan. Nah. Rojali sopo ya gitu kan. Oh ternyata rombongan Jarang beli. Ya. Dan spesifik oknum mahasiswa ya Mas? Ya, lebih. Oknum ya Mas ya? Kalau di tempat saya lebih ke oknum mahasiswa. Ya. Itu ceritanya bagaimana Mas? Sampai kemudian jenengan itu di media sosial terlihat seperti memendam emosi yang kemudian itu kayak puncak dari segala penanggalan lah. Ya. Jadi sebenarnya gini Mas, memang kalau dikatakan mungkin memendam emosi ya enggak juga, tapi jelas terpendam iya. Karena itu berlangsung cukup lama. Bahkan dari saya buka pun sebenarnya sudah ada. Cuman kurang lebih di tahun 2022 itu sudah ada. Dan berdiri 2022. Ya. Kalau sebenarnya dari Kopi Pakpo itu dari 2021. Cuman di tempat yang baru itu baru 2 tahun. Nah, itu dari keresahan-keresahan terus akhirnya menumpuk setiap hari, terus saya rasa semakin terutama di tahun 2024 ini semakin banyak dan akhirnya saya rasa juga semakin meresahkan. Akhirnya numpuk, terus akhirnya saya ungkapkan lah di sosial media itu. Nah, kayak gitu. Ya. Tapi apakah saat itu jenengan sudah ada upaya nih untuk jenengan lihat rombongan-rombongan itu diskusi lah dan sebagainya, terus menegur lah atau ngomong baik-baik lah. Itu sebenarnya upaya itu sudah dilakukan belum? Sudah. Jadi beberapa upaya yang sudah saya lakukan. Jadi sempat yang kita kasih tulisan-tulisan untuk sekedar itu untuk peringatan atau mungkin juga kata-kata sindiran dengan halus itu sudah banyak. Dan ada juga ketika kita melihat orang-orang yang baru diskusi rapat, terus kita dekatin, kita ajak ngobrol, kita tanya mau ngobrol sama ketuanya gitu. Adakah yang bisa diajak ngobrol? Terus akhirnya kita ngobrol, kita jelaskan, ini mohon maaf kalau misalnya menggunakan tempat kami, mohon maaf kalau bisa di order. Karena ini nanti dalam satu orderan ini bisa ini bla 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 kita jelaskan untuk macam-macamnya gitu. Untuk fungsi orderan tersebut gitu. Dan kebetulan memang sampai beberapa kali juga belum ada dampak yang mengarah ke positif. Kurang lebih masih segitu aja terus. Itu disampaikan langsung padahal ya? Disampaikan langsung. Bukan dengan kayak kan dulu bukan dulu kan ada ya biasanya kalau kita ke kopi kita nggak order itu
Ada waitressnya atau pelayannya yang beberapa kali datang, mau pesan apa gitu kan. Kalau mau belum pesan, tanya lagi pesan apa, itu kan sebenarnya kode untuk kita order ya. Yeah. Nah ini sudah langsung disampaikan ya? Jadi sebelum saya ajak ngobrol ke ketuanya itu sudah dilakukan sama waiters-waitersnya. Sudah dilakukan sama kru kami untuk menyodorkan buku menu. Dan kebetulan pas sebelum video itu viral, itu kebetulan saya sendiri selang sekitar 3 hari atau 2 hari gitu, saya kebetulan yang nyodorin menu itu sendiri. Sebelum video viral? Ya, sebelum video viral. Terus akhirnya kan ada beberapa mahasiswa di situ, kurang lebih 15-an, 15-an orang itu bawa laptop semua. Sebenarnya baru nugas, terus kita kasih buku menu, yang order kurang lebih ada 3. Ada 3. Terus kita samperin 2 kalinya, itu suruh ninggal dulu buku menunya. Terus akhirnya saya tinggal, saya balik lagi, terus dengan jawaban yang membingungkan, karena dia jawab nggak mau order Mas. Saya kan bingung jawabnya mau gimana. Aku udah berhenti gitu langsung, aduh aku jawabnya mau gimana, mau tak tegesin nanti ya di samping saya nggak sampai juga, di samping juga itu kita menjaga nama baik kopinya juga, gitu, nama warung. Gitu. Itu jangan-jangan mereka memang nggak punya uang beneran, Mas? Ya mungkin ada beberapa. Kalaupun memang nggak ada uang beneran, kita pun juga sering beberapa kali misalnya ada ada yang mau beli es teh terus kurang 1.000 atau mau beli apalah kurang 1.000, kita ya wes besok aja lain kali kalau kesini lagi. Itu pun kalau dikasih ya kita terima, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, namanya kita juga udah ini loh. Tapi ada juga yang memang benar-benar kalau dilihat itu kayak nggak ada ini. Misalnya pakai gadgetnya yang logonya Apple itu, apalagi yang bijinya 3. iPhone boba itu. Yang bijinya 3, terus dari outfit juga kelihatan keren, tapi kok ya nggak order gitu loh. Gitu kayak gitu. Atau jangan-jangan harganya menu di tempat jenengan mahal. Nah, itu juga saya juga sudah jelaskan untuk memang mungkin dirasa ada beberapa menu yang dirasa mahal, tapi kita juga membuat menu yang memang di bawah, maksudnya untuk standar mahasiswa gitu. Berapa itu harganya, Mas? Minimal paling murah itu 5.000. 5.000 itu untuk es teh. Terus kopi yang andalan mahasiswa, yang kopi-kopi cangkir itu, kita juga nggak ada perbedaan dengan area situ, warung-warung kopi di area situ. Kita samakan persis itu harganya. Jadi untuk mengurangi kesenjangan antara ini sana lebih murah, sini. Nah itu. Jadi untuk memang khusus untuk teman-teman mahasiswa ini kita sebenarnya sudah bikinkan harga khusus. Gitu. Nah, titik di mana jenengan itu kekesalan itu muncul itu ketika jenengan sudah melakukan hal yang paling ekstrim apa, Mas? Kalau paling saya dengar kan sampai kemudian wis lah nek ra iso mbayar sak ikhlase wae gitu kan. Iya. Kalau dari saya pribadi, kalau yang paling ekstrim itu ya nggak ekstrim juga sih sebenarnya. Tapi mungkin itu dari salah satu upaya saya untuk merubah mindset mereka bahwa datang ke tempat orang atau datang ke warung kopi itu ya seenggaknya order. Nah, terus kita bikinkan menu untuk kopi bayar seikhlasnya. Nah, itu dengan asumsi kalau kopi bayar seikhlasnya kan berarti mau masukin 2.000, mau masukin 1.000, bahkan 500 perak pun kita terima. Karena itu kan yang namanya seikhlasnya nggak ada batasan. Apalagi di situ kita sediakan tempat khusus yang di mana orang-orang itu nggak bisa ngelihat. Kamu masukin berapa itu nggak bisa lihat. Jadi cuman kamu dan Tuhan yang tahu. Itu dari kata-katanya Mas Akram. Itu ternyata isinya tidak yang diharapkan. Iya. Kalau itu pun memang kita sudah pasrahkan. Maksudnya ini memang khusus memang ya kita ikhlaskan, namanya kopi seikhlasnya. Cuman tetap nggak berdampak untuk order gitu, Mas. Saya penasaran, Mas. Mereka sebenarnya diskusinya tentang apa sih, Mas? Jenengan ngopi nggak, Mas? Ya sempat. Kan ada istilah, Mas, revolusi itu dimulai dari kedai kopi. Ya benar.
Jangan masa mereka mau revolusi nggak ada modalnya gitu kan. Minimal beli kopi bisa. Kalau itu sempat saya angkat juga di video yang viral saya itu sebenarnya sempat sesekali dengar loh sih. Itu mengenai waktu itu mengenai ekonomi rakyat. Nah itu saya juga agak senyum-senyum sendiri agak gimana? Iya. Ekonomi rakyat ya. Gitu. Kerakyatan. Gitu. Nah, Mas di Jogja itu kan ada 3.000 warung kopi lah, dengan berbagai level lah ya, dari kecil sampai yang mewah gitu kan. Nah setelah kasus ini viral itu kan pro dan kontra itu kan, dan ternyata banyak yang juga menghubungi jenengan Mas. Ya banyak, ada yang menghubungi juga. Apa menghubunginya? Ya, kebanyakan karena video viral kemarin ya mungkin mau interview, mau collab dan mungkin ya menghubungi untuk ngasih masukan, ngasih saran, itu banyak juga. Atau banyak juga nggak yang kemudian mengalami, kan ada yang mengatakan wah Mas Agus mewakili nih semua suara pemilik gede-gede kopi kelas-kelas UMKM nih gitu kan. Itu apa respon dari teman-teman itu? Kebetulan respon dari teman-teman terutama untuk pemilik atau owner kedai kopi itu banyak banget yang pro. Kebetulan banyak banget yang pro, dan bahkan ada salah satu tetangga saya itu yang memang kopinya juga besar, juga mempunyai banyak cabang, itu juga secara langsung akun officialnya mengucapkan terima kasih. Maksudnya telah diwakili untuk perusahaan selama ini kan. Ya artinya dialami bukan hanya oleh jenengan ya, tapi oleh banyak kedai kopi ya. Banyak kedai kopi, dan itu ternyata nggak di Jogja, aja, itu banyak terjadi di kota-kota besar lainnya. Ya ada di Malang, ada di Surabaya, bahkan sampai di mana kemarin paling jauh itu Medan. Itu sempat menghubungi saya untuk DM sih. Sekedar curhat. Bandung juga banyak ternyata. Gitu. Artinya sambatnya jenengan itu ya kalau boleh dikatakan sambat berjemaah antara para pemilik kedai kopi ya. Sambat nasional. Sambat nasional ya. Mas, tapi kedai kopi itu biaya paling besar sebenarnya di apa sih Mas? Biaya operasionalnya paling besar ya, paling mungkin yang tertinggi ya sewa tempat, terus karyawan gitu. Kalau mungkin di tempat saya, karena memang saya masih kopi yang masih kecil ya, masih latihan ibaratnya, itu paling besar di situ sih. Di situ ya. Nah kalau dari ini Mas, tingkat persaingan lah. Kalau kan ada ini ya, ada selentingan gitu kan, dengan banyaknya kedai kopi ini. Kafe gitu kan, itu disebut-sebut sebagai tempat pencucian uang tuh, karena Jogja yang mungkin nggak begitu besar lah, ada lebih dari 3.000 warung kopi gitu kan. Nah, itu terasa nggak Mas, atau konteksnya adalah soal kayak persaingan harga misalnya? Tak minum dulu Mas. Boleh sebelum santai aja. Iki aku dikira ora tuku iki, dikira ora jali aku iki. Padahal udah banyak tadi di sana ya. Iya, tadi teman-teman saya sudah makan banyak ya sebelum kita mulai ya. Oke. Tadi menyambung ke pertanyaan persaingan harga karena menyangkut dengan banyaknya warung kopi ya. Itu memang ada di kedai-kedai kopi, khususnya di area Jogja, karena saya lingkupnya juga di Jogja. Itu memang banyak Mas, kadang kita juga kayak nggak masuk nalar gitu. Ini harga segini kok jualnya segini, padahal saya ya sebagai biasa pelaku itu bisa ngitung ini HPP-nya gini kok bisa jualnya segini ya. Kadang juga heran juga gitu. Tapi ya mungkin ada faktor lain ya, mungkin mau sodako atau mau sosial gitu. Gitu. Loh itu berarti kan kaitannya dengan bagaimana membuat daya tarik orang datang ke kedai kopi kan. Masing-masing punya karakter ciri khas kan. Ya, benar. Kalau tempat jenengan orang bilang lah kelebihannya apa Mas, dan
kalau sampai ada 40 orang yang datang rapat itu kan berarti tempatnya luas juga, Mas. Kalau di area tempat saya itu mungkin kelebihannya memang di tempat untuk semacam untuk diskusi, untuk rapat itu memang kurang lebih di antara tetangga-tetangga itu salah satu yang ternyaman. Gitu. Paling nyaman ya? Iya, paling nyaman. Karena siapa tahu Mas ada orang yang borong ini mau pesan enggak. Siapa tahu kan? Lagu wisatawan rombongan datang. Enggak. Nah, soal kenyamanan ya. Berarti berapa bisa muat berapa orang di tempat ini? Kalau untuk biasanya yang sering dipakai untuk diskusi atau rapat itu di lantai 2 itu kurang lebih ya 40-50-an muat sebenarnya. Yeah. Kita batasin sampai di 30. Terus yang di Lesjan tuh maksimal paling ya 50-60 bisa muat 50 lah, 50 untuk diskusi. Itu kenapa kemudian jadi favorit teman-teman mahasiswa. Nah, dan kebetulan memang di area situ mungkin dari dulu-dulu itu memang sudah kayak terbiasa dengan tidak order, tidak apa-apa. Mungkin seperti itu. Mindsetnya itu, tidak order, tidak apa-apa. Nah, mindsetnya seperti itu. Atau mungkin order tapi nggak bayar, nggak ada ya? Oh, itu jarang, karena kita ordernya begitu datang sebenarnya kita langsung order, langsung bayar. Oh, sistemnya iya. kayak gitu. Karena ada juga teman-teman kita di Mojok buat liputan yang kopi klotok gitu kan. Itu ada mahasiswa-mahasiswa yang tertantang tuh. Kodenya itu adalah main ke rumah nenek. Dia main ke rumah nenek ya. Tapi memang itu kopi klotok homi sekali ya. Iya, homi sekali. Kayak rumahnya nenek. Iya, tapi konteksnya berarti sama-sama nyaman kan? Iya, sama-sama nyaman. Sudah sama-sama nyaman. Cuma kemudian adalah mindset soal teman-teman mahasiswa ini yang datang untuk ngobrolin ekonomi kerakyatan, tapi malah kemudian nggak beli ya. Iya. Tapi Mas, setelah viral itu banyak nggak yang kemudian maksudnya berefek pada warung jenengan? Ya, mungkin orang jadi yang semula sering kelihatan jadi menghilang, atau justru malah ya datang untuk bayar utang atau bayar utang order banyak kayak gitu. Ada, yaitu kemarin sempat setelah viral itu memang ada sedikit penurunan orang yang datang. Tapi menurut pemikiran saya mungkin karena baru masa libur sama pas kebetulan dengan Hari Raya Idul Adha. Ya. Gitu. Dan ada juga memang yang beberapa orang itu yang dulu nggak order, malah dengan video viral saya kemarin itu malah datang order semua. Order semua. Dan bahkan ada yang bilang sampai nggak ngira kamu sampai bilang ke saya, nggak ngira sampai bisa ngomong seperti ini, dan ini viral di grup-grup mahasiswa kayak gitu. Oke. Oh ya. Pesanan saya sebentar. Oke. Sampai viral di grup-grup mahasiswa. Ya. Terus terutama yang teman-teman dari luar Jogja. Luar Jogja. Ya, luar Jogja, luar Jawa. Gitu. Tapi ada nggak sih Mas pelanggan-pelanggan loyal di tempat jenengan yang ya dia selalu datang, selalu bayar, itu banyak juga nggak? Banyak Mas. Dan kebetulan memang kita itu kalau customer yang semacam itu kita sama-sama support, kita tuh menganggapnya kayak teman, kayak keluarga. Banyak banget dari awalnya bertamu di situ, terus pesan orderan, terus kita ketawa-ketawa, ngobrol, akhirnya jadi teman. Kita saling tukar nomor WhatsApp, gitu. Jadi banyak yang memang jadi teman itu banyak. Yang akhirnya menganggap itu kayak jadi rumah lah gitu. Ya, kalau jadi kan rumah. Kadang seperti itu kan kalau dekat itu. Nah, tapi mereka terbayar kan? Bayar semua Mas. Dan itu kebetulan memang dari luar Jawa malah. Dari luar Jawa. Dari luar Jawa, dan itu bilang untuk ya kayak semacam nyaman lah di situ. Itu kita juga senang, dan kita pun juga melayani juga senang. Terus akhirnya terbentuk kayak chemistry ke situ sebelum dia datang pun minuman sudah ready. Karena dia biasanya sudah WhatsApp. Tahu ya, karena begitu dia datang atau dia udah WhatsApp, Mas kayak biasa nih gitu kan. Ya, kayak gitu. Dan makanya kemarin saya bilang di video saya itu oknum, bukan semua mahasiswa. Dan saya juga di sini juga mengucapkan terima kasih juga untuk sebenarnya banyak juga mahasiswa yang memang support UMKM, support support kita. Jadi ya kalau nggak ada support mungkin nggak sampai 2 tahun juga kita bertahan di dunia kopi kayak gitu. Iya. Sambil diminum nggak apa-apa. Jadi ya bagaimanapun kedai-kedai kopi di Jogja, warung-warung kopi di Jogja itu ya harus berterima kasih juga pada mahasiswa di Jogja ya. Makanya
tadi kenapa Mas Agus itu bilang oknum, karena sangat terasa kan ketika pandemi ya, semua usaha yang berhubungan dengan mahasiswa udah lumpuh semua ya. Ya benar. Ya, jadi ya ini sebenarnya waktunya untuk sama-sama bangkit lah, karena kalau dengar dari teman-teman pengusaha itu belum serame sebelum pandemi ya Mas ya. Iya benar. Jadi ya harapannya lah Mas Agus itu mengungkapkan unek-unek itu sebenarnya tadi mewakili dari bukan seluruh ya sebagian besar lah kedai-kedai kopi di Jogja yang selama ini memberikan ruang pada mahasiswa. Mereka menawarkan bukan hanya tempat dan makanan yang terjangkau gitu kan, tapi juga ya pertemanan. Saya yakin juga banyak yang sudah lulus terus mereka kembali atau datang ke Jogja itu ya pasti akan mengingat bahwa tempat itu menjadi salah satu bagian sejarah lah, bagian kehidupan mereka ya. Iya benar. Oke, Mas Agus mungkin terakhir ingin disampaikan juga ke teman-teman mahasiswa nih, ya apapun itulah disampaikan ke mereka. Oke. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman mahasiswa yang sudah ikut support para pelaku usaha di bidang kuliner khususnya. Karena di Jogja ini sebenarnya banyak banget dan tidak kita pungkiri memang mahasiswa ini salah satu dari segmen pasar kita. Nah, terus yang keduanya saya juga mengucapkan mohon maaf apabila kemarin dengan adanya viralnya video saya terus akhirnya mungkin ada yang kesinggung atau apa tapi tidak ada maksud kecuali untuk mengembalikan atau menggugah keinginan kita, kesadaran kita bahwa kita datang ke tempat orang atau ke warung kopi kita harus menghargai yang punya tempat. Karena satu orderan, satu gelas minuman ini adalah penghargaan buat kami. Nah, gitu. Mungkin gitu aja. Oke. Terima kasih Mas Agus. Jadi ya tadi menarik penutup dari Mas Agus bahwa satu gelas minuman itu saya pikir bukan hanya penghargaan, tapi itu adalah secangkir yang jangan-jangan itu bisa membuat bertahan kedai kopi itu setahun kemudian atau bertahun-tahun kemudian. Jadi ada doa dari keluarga pemilik dan karyawan di secangkir kopi yang kawan-kawan beli di kedai kopi di Jogja. Terima kasih kawan-kawan, sampai ketemu lagi di Culture Shop selanjutnya.